Halo Sabreaker, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama Bang Kim tentunya di channel Kaum Review. Kali ini Bang Kim akan ngelanjutin alur cerita manhwa yang berjudul Pahlawan Bintang yang Terzolimi part ke-12. Buat kalian semua yang belum nonton part sebelumnya, Bang Kim saranin buat nonton terlebih dahulu. Juga buat kalian semua yang belum subrek, silahkan disubrek. Juga kasih like dan komentar kalian sebanyak-banyaknya. Oke lah, nggak usah lama-lama, buruan kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di akhir part sebelumnya, Lee Kun berhasil menyelesaikan raid Thousand Lake dan mendapatkan kembali hammer yang dicuri oleh Saint Capricorn. Lanjut di part kali ini, kita diperlihatkan suatu daerah di Uni Eropa pinggiran yang sedang terjadi serangan disaster yang memiliki tingkat bahaya red, dan nampak seluruh kota dipenuhi dengan begitu banyak akar tanaman, dan terlihat seorang kapten dari skuad Virgo sedang melakukan penyisiran bersama beberapa bawahannya untuk mencari rekan mereka yang telah hilang. Tiba-tiba terdengar suara orang yang meminta pertolongan, dan dengan cepat mereka bergerak ke arah suara itu berasal. Jane pun merasa jika suara itu terus diulang-ulang, dia pun memutuskan untuk berhenti. Namun ia tersadar jika bawahannya telah hilang, dan tiba-tiba Jane tertangkap oleh disaster yang menempati tempat itu. Lalu Shin pun berpindah di kediaman Hugo, dan nampak Lee Kun yang sedang menonton berita tentang kejadian yang terjadi di Filipina. Notifikasi pun muncul menjelaskan jika Anda menerima peringatan baru, dan Lee Kun disuruh untuk memilih apakah harus trial 6 atau skill terupgrade 1. Lee Kun pun memilih trial 6. Dan sebuah notifikasi pun muncul menjelaskan jika trial akan dimulai sekarang, dan dia juga akan mendapatkan hadiah jika menyelesaikan trial. Namun trial ini memiliki batas waktu, dan jika gagal dia akan mendapatkan hukuman. Namun pada trial kali ini Lee Kun tidak dapat menggunakan fighter instinct. Namun menurut Lee Kun tidak masalah jika dia tidak dapat menggunakannya selagi dia tidak melawan Holy God atau disaster Miss Fortune utama. Dan dia juga mendapatkan trial untuk mencari recorder dan merekrut seorang Templar. Setelah Lee Kun melihat semua trial, Lee Kun pun membuka skill yang di-upgrade. Ternyata skill yang di-upgrade adalah Fixating Ace of God. Skill itu dapat melihat seberapa keyakinan seseorang terhadap Divine God, dan karena dia sangat senang dengan skill itu, dia akan mencobanya pada Yang Wei dan Yerin. Dan sebuah catatan pun muncul menjelaskan jika saat menerima seseorang dengan tingkat keyakinan tidak 100%, maka kekuatan dari konslator akan menurun. Dan Lee Kun pun yakin jika Sung Jae, Yoha, dan Hugo memiliki keyakinan 100% kepadanya. Namun ketika ia ingin memastikan hal itu, mereka ternyata tidak ada di rumah. Tak lama dari itu Lee Kun mendapat telepon dari Jin Myung. Shin pun berganti, di mana Sung Jae yang sedang bermimpi buruk mengenai kejadian yang menimpanya di waktu kecil. Dan ketika dia sadar dari mimpinya, terlihat dia sangat ketakutan karena mengingat mimpi tersebut. Namun Yoha yang berada di sampingnya dan mencoba menenangkannya. Hugo pun berkata, "Apa kau tidak apa-apa? Sepertinya kau bermimpi buruk." Sung Jae pun berkata jika dia hanya kurang tidur dan sudah lama tidak melihat ibu. Yoha yang mengetahui adiknya sedang tidak baik-baik saja, ia pun akan memberikan sesuatu pada Sung Jae di hari ulang tahunnya. Yoha pun memberikan sebuah relik yang sudah lama sekali Sung Jae inginkan. Itu merupakan relik yang digunakan untuk menyimpan magic power Gemini. Mereka pun sampai di rumah sakit di tempat di mana ibu Yoha dan Sung Jae dirawat. Dan terlihat ibu mereka yang masih tertidur di kasur rumah sakit. Hugo pun sepertinya tidak mampu untuk melihat keadaan dari istrinya tersebut. Dan tiba-tiba
Hugo mendapatkan panggilan dari sebuah nomor yang ia kenal, dan ternyata Hugo mendapatkan telepon dari seseorang di Uni Eropa yang memintanya untuk melakukan penaklukan Miss Fortune. Namun Hugo heran, padahal tempat itu lebih dekat dengan wilayah konstelasi Virgo. Dan orang di telepon itu berkata jika mereka memanggil Hugo bukan karena Miss Fortune biasa, dan menyampaikan jika Sain Virgo telah menyerah untuk menaklukkan Miss Fortune tersebut. Dan orang itu bilang jika Hugo mengetahui tentang Miss Fortune itu karena kejadian 10 tahun yang lalu. Hugo pun nampak sangat tegang karena mendengar hal itu. Lalu Shin pun berpindah di negara Uni Eropa yang merupakan daerah yuridikasi konstelasi Virgo. Di suasana yang sedang hujan, terlihat Lee Kun sedang duduk dan menikmati secangkir kopi, dan ia sedang memegang sebuah handphonenya. Ternyata Lee Kun sedang melihat pesan yang ia kirim kepada Sung Jae untuk menjadi Templar pertamanya. Tapi nampaknya Sung Jae menolak ajakan dari Lee Kun. Lee Kun pun berpikir jika masih banyak hal yang belum ia ketahui tentang Sung Jae. Saat Lee Kun sedang memikirkan Sung Jae, Jin Myung pun datang menyapa Lee Kun. Jin Myung berkata, seharusnya aku yang datang ke Korea. Maaf sudah membuatmu datang jauh-jauh ke sini. Tapi ternyata Lee Kun sangat mudah untuk pergi kemana saja, karena ada Lily Queen yang dapat membuat Lee Kun berteleportasi. Lee Kun pun bertanya kepada Jin Myung, mengapa di sini semuanya berkaitan dengan Virgo. Jin Myung pun menjelaskan jika Uni Eropa berubah karena munculnya Holy God dan membuat Eropa yang tadinya satu benua menjadi satu negara yang menganut kepercayaan Holy God, dan lambat laun mereka semakin beriman terhadap Holy God karena menjadi pelindung dari disaster. Namun Lee Kun menggunakan kemampuannya untuk melihat seberapa keyakinan yang dimiliki oleh Jin Myung terhadap sektenya. Jin Myung pun merasa jika tidak ada hal yang dapat disembunyikan dari Lee Kun. Jin Myung pun mengeluarkan skill Sound Barrier yang dipinjam dari Aquarius. Skill itu digunakan agar suara tidak dapat keluar dari barrier. Jin Myung pun memulai pembicaraan dan dia mengeluarkan dagger yang telah menusuk Lee Kun 20 tahun yang lalu. Jin Myung juga berkata jika ia telah berhasil melihat melalui ingatan yang tertinggal pada dagger tersebut. Dan Jin Myung mengatakan jika yang telah menusuk Lee Kun adalah Sain Virgo, Kevin Azar. Ternyata guys, sebelum Lee Kun menemui Jin Myung, ia berpesan pada Lily Queen untuk mencari tahu tentang Sung Jae yang menolak tawarannya menjadi Templar dan mencari tahu tentang masa lalu Sung Jae. Di saat Lily Queen sedang bersantai, Sung Jae datang kepadanya untuk meminta bantuan. Sung Jae meminta untuk memberitahu dirinya bagaimana cara untuk masuk ke dalam perpustakaan rahasia di dalam perpustakaan Magic Gemini. Jadi guys, perpustakaan ini merupakan perpustakaan yang berisi tentang pengetahuan magic dari seluruh dunia, dan di bagian terdalam terdapat sebuah perpustakaan rahasia yang hanya bisa dimasuki oleh High Templar. Sung Jae pun menjelaskan jika dia tidak dapat masuk karena telah membuang lencana sektenya dan dia masih di tingkat Templar A untuk masuk perpustakaan rahasia. Dan seketika Lily Queen membuat sebuah lubang dimensi yang sepertinya mengarah pada perpustakaan rahasia. Dan sebelum masuk, Lily Queen menjelaskan jika di perpustakaan rahasia berisi magic rahasia, berbahaya dan terlarang. Dan Lily Queen bertanya kepada Sung Jae, beritahu aku mau apa kau kesana dan apa yang kau cari. Dan Sung Jae pun mengatakan jika ia ingin mencari skill yang dapat memanggil makhluk dari dunia lain. Lalu scene pun berganti di mana Lee Kun yang sedang duduk di stasiun dan dia sedang memikirkan apa yang dikatakan oleh Jin Myung yang menjelaskan jika dagger itu telah dilakukan penaksiran oleh pendahulunya
dan dagger itu adalah benar milik Virgo. Karena energi yang terdapat di dagger itu sama dengan milik Virgo, sambil Jin Myung memperlihatkan koleksi senjata yang dimiliki oleh Virgo. Namun, Jin Myung belum sempat diberitahu detailnya oleh pendahulunya karena dia telah mati oleh dagger tersebut. Namun, Jin Myung juga menjelaskan jika terdapat jejak manipulasi seseorang yang terdapat di dagger itu dan kurs skill yang belum pernah dilihat olehnya. Karena itulah kau tidak dapat bergerak saat itu. Dan menurut Jin Myung ada makhluk jahat dan kuat yang terlibat dalam hal ini. Lee Kun sempat berpikir jika kurs adalah kekuatan spesial Moraine. Namun kekuatan itu tidak mempan terhadap Holy God. Ia juga beranggapan jika kekuatan yang terdapat pada dagger itu tidak hanya satu dari Holy God saja, dan orang yang telah menusukku pastilah berhubungan dengan salah satu disaster Miss Fortune yang kuat. Dan kereta yang ditunggu Lee Kun pun datang. Dan ternyata yang ditunggu Lee Kun adalah Hugo dengan membawa anak buahnya. Nampak disaster burung yang sedang terbang di kota yang hancur karena akar-akar pohon yang misterius. Dan para disaster itu dikalahkan oleh para pengikut sains Sagittarius. Mereka pun harus membereskan disaster itu hari ini juga. Hugo yang berada di situ bertanya, "Kebetulan sekali, siapa sangka kalian punya urusan dengan Virgo. Jadi apa yang membuat kalian datang kemari?" Dan salah satu dari mereka menjelaskan, jika mereka mendapatkan request untuk menaklukkan disaster Miss Fortune dan Castellan, pergi bertemu dengan perwakilan Uni Eropa untuk menanyakan tentang detail penaklukan. Lalu Shin pun berpindah, di mana seorang perwakilan dari Uni Eropa menjelaskan tentang Blood Mist yang merupakan disaster yang dapat mengeluarkan kabut merah dan dapat menghisap energi kehidupan dari jiwa makhluk hidup. Hugo pun bertanya kenapa mereka tidak mengumpulkan pasukan dari sekte-sekte seperti sebelumnya, dan kenapa kalian menangani monster seberbahaya seperti ini. Lelaki itu berkata, "Jika aku yakin kau juga sudah tahu, Blood Mist adalah Miss Fortune yang secara publik telah ditaklukkan." Hugo pun berkata meski dia telah menelan korban lebih dari 5.000 jiwa, namun lelaki itu hanya tertawa dan berbicara kepada Hugo. "Sudah 1 dekade berlalu, kita menggunakan jumlah korban sebagai acuan kekuatan disaster." Hugo pun sempat bertanya, bagaimana dengan Virgo? Apakah mungkin Kevin Azar akan diam saja wilayahnya diserang seperti ini? Namun lelaki itu malah berkata, jika kelompok Virgo sudah bergerak beberapa kali dan menggunakan Templar-Templar kuat, namun mereka semua gagal karena kabut yang dikeluarkan memiliki efek yang sangat kuat. Dan juga ia menjelaskan jika Castellan Virgo sedang menjalankan misi ke Laut Utara melawan disaster yang sama kuatnya dengan Blood Mist, dan dia tidak dalam kondisi bisa kembali dengan cepat. Tapi nampaknya yang dikatakan lelaki itu hanyalah sebuah kebohongan, karena Hugo tahu betul tentang siapa Kevin sebenarnya. Shin pun kembali kepada pasukan Hugo dan nampak kapten dari tim itu memberitahu Lee Kun tentang istri dari Hugo yang diserang oleh Blood Mist. Yerin juga menjelaskan jika Nyonya mencoba melindungi Sung Jae dari Blood Mist. Monster itu bahkan dapat membunuh Bishop dan Templar pertama Sagittarius. Ternyata Lee Kun mengenal Templar pertama Sagittarius karena ia dulu jadi tukang angkut barang-barang kami selama 20 tahun. Dan akhirnya Lee Kun mengerti kenapa Hugo diam saja saat dia tanya tentang masa lalunya. Lee Kun bertanya pada mereka, Miss Fortune seperti apa Blood Mist itu? Dan melihat tingkah Hugo yang tak seperti biasanya, Lee Kun juga menceritakan jika ialah yang paling tahu kemampuannya dibanding orang lain
karena akulah yang melatihnya. Dan di masa jayanya, cuman kepadanya ku percayakan bagian belakangku. Jadi bagaimana mungkin aku percaya jika dia kalah dari disaster yang bahkan belum pernah aku dengar namanya. Dan di masa lalu, Hugo adalah salah satu yang terkuat di antara ke-12 Saint. Lee Gun pun meminta penjelasan dari mereka tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Hugo. Akhirnya, lelaki itu pun menjelaskan pada Lee Gun tentang 10 tahun yang lalu. Di sini kita akan flashback mengenai 10 tahun yang lalu ya guys. Sung Jae yang saat itu menjemput ibunya di bandara dan diantar oleh Lee Jae-won, Templar pertama Sagittarius. Di saat itu juga Sung Jae merasa lapar dan ibunya mengajaknya ke McD. Namun Jae-won mengatakan jika dialah yang akan membelikannya untuk Sung Jae. Di saat yang bersamaan, Sung Jae mendengar percakapan dari dua anak laki-laki yang meributkan tentang mereka melepaskan sesuatu di tempat itu. Dan kedua anak itu nampak sangat mencurigakan dan mereka pun melarikan diri karena takut mati. Sesaat setelah anak-anak itu pergi, sesuatu menyeramkan akan muncul di bandara. Suasana pun berubah menjadi menegangkan. Orang-orang yang berada di sana nampak sangat cemas karena tiba-tiba listrik di bandara itu padam. Sung Jae pun bertanya kepada ibunya, "Ibu, kenapa menjadi gelap?" Asap berwarna merah mulai muncul dan Jae-won nampak sangat bingung dengan keadaan yang terjadi. Dan dari luar bandara nampak sosok yang sangat mengerikan dan mereka pun berada dalam masalah besar. Disaster itu pun mencoba melahap Sung Jae dan ibunya. Terlihat juga Jae-won yang mencoba menyelamatkan mereka berdua. Lalu akhirnya part ke-12 pun sampai sini dulu nih sabrekar. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian semua yang selalu setia dengan kami di channel Kaum Review. Sampai jumpa di part selanjutnya. See you and bye-bye.